Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dalam bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan ini materi pelajaran kita adalah zakat fitrah dan zakat mal. Ananda sekalian, manfaat kita mempelajari ini adalah kita mengetahui ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, sehingga kita suatu saat bisa melaksanakan, mengamalkan tuntunan zakat fitrah dan zakat mal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil tentang zakat dengan benar. Dan yang ketiga Ananda sekalian menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Ananda sekalian, kita mulai dari pengertian zakat. Zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Artinya kalau kita menunaikan zakat, maka harta kita menjadi suci dan berkah, kemudian semakin tumbuh dan berkembang. Anda sekalian, sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalil yang mewajibkan kita umat Islam untuk membayar zakat adalah Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ananda soleh sekalian, ayat ini adalah dalil yang jelas kewajiban untuk membayar zakat, yang diambil dari orang-orang yang dermawan di antara mereka. Ananda sekalian, nah, macam-macam zakat. Nah, secara garis besar, Ananda sekalian, zakat itu ada dua macam ya. Pertama adalah zakat fitrah. Nah, apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa yang mukmin di bulan Ramadan. Nah, kewajiban zakat fitrah berlaku bagi muslim yang merdeka, memiliki kelebihan makanan. Dan zakat fitrah ini Ananda sekalian wajib bagi diri sendiri, tetapi juga semua yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya. Jadi kalau ada sebuah keluarga Ananda sekalian, maka kepala keluarga wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, misalnya istri dan anak-anaknya. Anda sekalian, nah, dengan apa kita membayar zakat? Anda sekalian perhatikan kabar ini ya. Kita membayar zakat yang pertama itu dengan bahan makanan pokok yang bersifat mengenyangkan, yang banyak ditanam orang dan bertahan lama, misalnya beras dan gandum nih sekalian, Ananda sekalian. Kalau kita di Indonesia nih, beras, bayar zakat fitrah itu besarannya adalah 1 sok atau 3,1 liter
atau sama dengan 2,5 kilogram beras per orang Anda sekalian. Nah, akan tetapi sesuai dengan zaman yang berkembang, bahan untuk membayar zakat fitrah ini bisa juga dengan uang ya. Boleh dengan uang seharga bahan makanan pokok untuk satu jiwa Anda sekalian. Jadi kalau ada Anda lihat misalnya di bulan Ramadan, terutama menjelang akhir Ramadan, ada orang datang ke masjid mau bayar zakat fitrah tetapi tidak bawa beras. Nah, itu bisa jadi dia membayar zakat fitrah pakai uang Anda sekalian. Nah, selanjutnya zakat fitrah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi secara umum, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih atau penyucian diri untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Anda sekalian, hadis ini jelas perintah dari Nabi untuk membayar zakat fitrah. Nah, selanjutnya siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu? Nah, Anda sekalian, yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Artinya dia di bulan Ramadan hidup, kalau sudah meninggal tidak dibayar zakat fitrahnya. Termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Anda sekalian, mampu membayar zakat fitrah. Ukuran mampunya memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri, Anda sekalian ya. Nah, kemudian rukun zakat fitrah. Ini hal-hal yang harus dipenuhi agar zakat fitrahnya sah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini sebenarnya Anda sekalian cukup di dalam hati, tapi boleh juga diucapkan. Misalnya kalau mau diucapkan, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adanya muzakki, yaitu orang yang berzakat fitrah, ya Anda sekalian. Yang ketiga adanya mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adanya harta yang dizakatkan. Apabila yang empat ini ada Anda sekalian, maka pembayaran zakat fitrah bisa dilaksanakan. Dan apabila empat ini terpenuhi Anda sekalian, maka zakat fitrah itu menjadi sah menurut hukum Islam. Kapan membayar zakat fitrah? Nah, Anda sekalian, waktu membayar zakat fitrah itu ada tiga ya Anda. Pertama, waktu takzil. Maksudnya adalah didahulukan, ya, yakni dilakukan sejak awal Ramadan hingga hari terakhir Ramadan sebelum sholat maghrib. Nah, ini waktu takjil Anda sekalian, disegerakan. Jadi sudah boleh membayar zakat fitrah itu mulai dari hari pertama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib membayar zakat fitrah? Semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga Anda sekalian, waktu yang lebih afdal. Nah, ini yang sering sebenarnya dilakukan sebagian umat Islam, yakni dibayarkan zakat fitrah itu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.
Pada hakikatnya ananda sekalian, di 3 waktu ini, waktu takjil, waktu wajib, dan waktu lebih afdol, disitulah ya waktu kita membayar zakat fitrah. Kemudian ananda sekalian, kita masuk bahasan berikutnya masih tentang zakat, tetapi zakat mal ya. Zakat mal, yaitu zakat harta. Apa zakat mal itu ananda sekalian? Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima atau yang sering disebut dengan mustahik, ya, mustahik zakat, dengan ketentuan yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Hukum zakat mal adalah wajib ananda sekalian, itu berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 103 yang sudah kita bahas di awal. Baik ananda sekalian, syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat mal ini ya. Nah, yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, merdeka. Nah, yang ketiga, sudah mencapai ukuran nisab. Ananda sekalian, nisab adalah batasan minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau batasannya belum terpenuhi maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, sudah mencapai 1 tahun. Ya. Artinya sudah 1 tahun dimiliki. Nah, akan tetapi untuk hasil pertanian misalnya maka tidak menunggu sampai 1 tahun. Ya, dia dikeluarkan zakatnya setiap kali panen ananda sekalian. Kemudian yang kelima, milik pribadi, tidak punya orang lain atau yang bersifat hutang. Nah, jadi apabila terpenuhi yang 5 ini ananda sekalian, maka seseorang wajib ya mengeluarkan zakat malnya. Ananda sekalian, rukun zakat. Nah, sebenarnya sama dengan zakat fitrah tadi ananda sekalian secara umumnya. Tapi rukun zakat fitrah di sini coba Bapak jelaskan, perhatikan ya. Pertama niat, kedua adanya orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga adanya mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada harta yang dizakatkan, sudah pasti ya ananda sekalian. Nah, syarat harta yang wajib dizakati itu, nah ini perhatikan ananda sekalian. Yang pertama, harta itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Tentu nggak boleh kalau harta orang lain kita keluarkan zakatnya ya. Kemudian yang kedua, harta itu berkembang. Maksud berkembang di sini adalah nilainya bertambah ya dari tahun ke tahun. Kemudian sampai haul, yakni masanya sudah kita miliki selama 1 tahun menurut hitungan hijriah. Dan yang keempat ananda sekalian, sampai nisabnya. Nisab itu ukuran harta tertentu sehingga sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima ananda sekalian, melebihi kebutuhan dasar. Artinya zakat dari harta yang akan kita keluarkan zakatnya itu merupakan kelebihan dari kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok kita. Nah ananda sekalian, untuk pertemuan pertama ini yang dulu yang kita bahas. Untuk pembahasannya lebih lanjut akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik ananda sekalian, tetap semangat ya ananda sekalian. Perhatikan baik-baik tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kepada kita semua. Tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.